Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menetapkan pembatasan sosial dalam upaya menarik rem darurat pasca terus meningkatnya angka kasus COVID-19 di ibu kota. Regulasi ini berdasarkan dengan penerbitan Pergub nomor 88 tahun 2020. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Lalu bagaimanakah tanggapan-tanggapan terhadap kebijakan ini? Saya berkesempatan berbincang dengan salah seorang epidemiolog asal Indonesia dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Baik Pak Diki, bicara soal PSBB jilid kedua ini, tanggapan Bapak seperti apa sih? Seberapa perlu PSBB ini diberlakukan kembali? Kalau menurut saya ini sekarang dosis kompromi, ya, dosis kompromi. Artinya ya tidak optimal, karena yang optimal dosis obat itu ya harus yang total sesuai yang dianjurkan. PSBB bukanlah kali pertama bagi Provinsi DKI Jakarta. April lalu, sebelum akhirnya diperbaharui dengan kebijakan PSBB transisi yang diperpanjang hingga 5 kali, DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan PSBB ini yang diperpanjang hingga 3 kali. PSBB kembali ini menurut Anies musababnya antara lain karena angka kematian, keterpakaian ruang tidur isolasi, dan keterpakaian ICU atas COVID yang makin terbatas yang menempatkan DKI di kondisi darurat. Beberapa aturan yang mengikuti kebijakan PSBB jilid 2 ini menjadi pertanyaan besar. Di antaranya, perkara kantor yang masih memperbolehkan karyawan masuk 25%, mal yang tetap buka, ojek yang boleh mengangkut penumpang, hingga surat izin keluar masuk wilayah DKI yang tak lagi ada. Nah, lalu bagaimana memastikan PSBB ini efektif dalam meminimalisir penyebaran virusnya, Pak? Sekali lagi PSBB ini kan strategi tambahan ya dengan timing dan segala macamnya. Nah, strategi utamanya apa ya? Jadi strategi tambahan ini melengkapi, memperkuat strategi utama. Jadi strategi utamanya adalah testing, tracing ya, dan melanjutkan dengan isolasi dan karantina yang terpusat. Jadi strategi tambahan ini tidak akan efektif kalau strategi utamanya tidak dilakukan. Menurut Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia ini, indikator efektivitas strategi penanganan COVID ada 3, yakni waktu penentuan yang harus tepat, tak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Kedua, dari sisi dosis, apakah dosis total, transisi, atau kompromi. Dan terakhir, durasi waktu pelaksanaan yang harus optimal menyesuaikan kondisi persebaran wabah di wilayah tersebut. Nah, lalu ada nggak sih Pak acuan durasi waktu begitu supaya ketika pemberlakuan PSBB ini dapat dilaksanakan secara optimal? Jadi kalau untuk durasi waktu ini dipengaruhi oleh tingkat dari kritis tidaknya keseriusan dari pandemi di negara atau di wilayah itu. Tapi kalau di atas 10% test positivity rate-nya, seperti Jakarta contohnya dan sekitarnya ini, ya nggak bisa 2 minggu lah, sebulan aja nggak bisa. Rata-rata kalau di atas 10% itu 2-3 bulan. Ini saya kalau bicara kasus-kasus termasuk dari studi ya, 2-3 bulan itu baru efektif. Meski demikian, Diki Budiman menyebut kerjasama antar semua pihak tak hanya pemangku kepentingan saja, melainkan juga masyarakat untuk mendukung penurunan angka kasus di Indonesia ini. Nah, apakah PSBB jilid kedua di DKI Jakarta ini bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat bahwa wabah ini atau virus COVID-19 ini nantinya akan bisa sirna sepenuhnya? Ya, sekali lagi dari awal ketika ini diputuskan PSBB, jangan terlalu berharap banyak, harus realistis lah. Namanya lagi sakit parah, minum obatnya dosisnya cuma yang harusnya 500 mg cuma 250 mg. Ya
masa mau cepat sembuh, harapannya ya, apalagi misalnya dosis obatnya ini yang sakitnya banyakan, kan sejauh ini yang sakitnya banyakan, yang minum obatnya cuma 1-2 orang. Nah, apalagi penyakit menular, ya nanti nular lagi gitu. Jadi kita harus realistis dalam hal ini. Artinya jangan terlalu berharap banyak juga, tapi bukan berarti apakah ini tidak bermanfaat ya, tapi ada manfaatnya. Hanya untuk mendapatkan dampak yang optimal itu perlu dilakukan juga optimalisasi dari strateginya.